Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang cerah nih. Wa yada'ul insanu bisaro du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Bahwa meskipun kita itu manusia itu ya khususnya mau berbuat misalkan tidak baik juga, tetap berdoa guys, sebagaimana dia berdoa dalam hal kebaikan. Contoh kecil misalkan dek maoknya, mudah-mudahan selamat Gusti maok weh dah gitu guys. Jadi disadarilah dalam hal seperti itu, Allah itu sudah tahu, makanya turun ayat seperti itu guys. Kali ini saya mau mereview atau menerangkan atau menjelaskan mengenai, biar ini yang baik itu pemula atau senior ya, pingin mendapatkan penghasilan setara gaji guru PNS ya, yang mengajar di SMA atau SD atau apa ya, sama saja. Baiklah, kita bahas guys. Nah, seperti kita tahu bahwa gaji PNS itu kan banyak diidolakan ya. Banyak yang ingin. Jadi seolah-olah mindset kita itu berpikir kalau sudah menjadi pegawai PNS aman cenah, alhamdulillah. Padahal profesi itu tidak ada yang aman guys. Maksudnya begini, mau berapapun penghasilan kita, tetap saja itu yang nama manusia itu berkembang, merasa kurang dan kurang. Nah, yang membuat aman adalah ya keikhlasan guys. Tetapi pendekatan masalahnya kita harus paham juga ya. Jadi mulainya kita tetap sebagai makhluk Allah gitunya kudu narimakeun lah hiji eta. Kedua ya, biar ini khususnya peternak domba biar menjadi semangat begitu, jangan punya prinsip cenah pira petani domba nya kieu we hirup mana, jangan begitu guys. Kita harus semangat. Nah, untuk mencapai itu kita harus mempunyai pendekatan masalah lah. Seperti inilah, kita bacakan dulu berapa itu gaji PNS guru ya, berdasarkan data yang ada. Golongan 2A pengatur muda, nah ini gajinya antara 2 sampai 3,373 juta guys. Golongan 2B pengatur muda tingkat 2, gajinya 2 sampai 3,5 juta. Golongan 2C seperti ini guys, bisa dibaca. Dan golongan 2D nih 2 sampai 3,8 juta. Nah, itu adalah gaji-gaji pokok guys. Nah, cenah gaji-gaji yang tidak pokok atau gaji tambahan, naon meureunna ya, paling ngalah duit di murid. Nah, eta mah tidak patut dicontoh lah, soalnya itu namanya sudah pengembangan yang di luar kewajaran guys, alias ya mungkin meureunna motivasina naon meureunna aya nu ngaran ngalah duit deui mah ya lebih baik di luar saja begitu ya guys ya. Karena sebenarnya itu waktu mengajar itu dari jam 1 sampai dari jam 8 sampai jam 12 teh pulang ke rumah teh jam 3 teh meureun. Ya kan banyak pekerjaan yang lain, jadi seolah-olah udah sempit itu waktu. Jadi garis besarnya ya segitulah intinya. Jadi gajinya teh 3,8 juta guys. Jadi biar tahu begitu. Nah, kita setarakan dengan kegiatan kalau kita punya domba itu berapa, itu pingin punya penghasilan sekitar 4 juta begitu per bulannya guys. Nah, cuman perbedaannya yang namanya di bisnis itu memang kapasitas penghasilan tidak baku alias tidak sama pendapatan per bulannya. Cuman kita kan yang namanya manusia kan harus mendekati atau berusaha lah. Nah, kita ambil kasus saja di punya domba 17 ekor indukan ya guys ya. Nah, ini posisi indukan ya, yang namanya awal-awal tetap harus diurus dulu guys. Jadi seolah-olah beginilah, kalau kita punya taruh kecil tangkal tomat gitunya, ya meureunna kalau pingin menghasilkan tomatnya ya diawali dulu dengan menanam guys. Nah, kalau menanam dari 0 sampai umur tomat itu bisa dipanen, nah itu adalah proses. Nah, ini seolah-olah proses sudah berjalan begitu ya, udah siap produksi begitu. Nah, kita loncat saja di punya domba 17 ekor gitu guys. Nah, pertanyaan pertama,
berapa kebutuhan rumput untuk 17 ekor. Nah, kita garis besarnya saja ya, soalnya kalau teliti ini mungkin videonya bisa panjang dan menjadi rumit begitu, padahal sebenarnya tidak rumit. Taruh aja berdasarkan pengalaman saya itu kalau 10 saja ngarit itu fullnya itu harus punya 3 karung guys. 3 karung yang 60 kg lah. Nah, kalau 17 itu berarti ya maksimalnya itu 6 karung. Soalnya kan 10 saja. 3 karung berarti kalau 17 ya 6 karung. Itu udah sip lah. Nah, satu tah berarti berapa kebutuhan domba untuk 17 ekor indukan? Nah, 6 karung. Nah, satu tah. Yang kedua, bagaimana kita menyiapkan domba, pakan domba 6 karung kan ngalah teh sulit. Nah, pertanyaannya itu saya jawab harus punya bank pakan. Kalau tidak punya bank pakan kita menjadi kerepotan tiap hari. Nah, itu guys. Nah, ya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya bisa lah nanti dijawab ya di perjalanan. Yang jelas tetap itu yang namanya domba 17 ekor harus rumput itu sudah kebayang begitu. Jangan cari tiap hari nanti menyiksa kita diri sendiri guys, baik waktu atau pikiran. Soalnya yang namanya 6 karung sehari mah ya harus mulai diadakan gitu, bukan mencari-mencari guys. Nah, kita loncat saja ke dari mana itu kita mendapatkan uang 4 juta per bulan dari domba 17 ekor. Nah, ini saya dikhususkan saja dari breeding atau menganakan. Jadi bukan fattening yang bersifat menggemukan. Kalau menggemukan itu fattening, itu teori pakannya harus benar-benar sudah paham guys. Jadi mulai kadar proteinnya itu harus benar-benar paham. Kalau tidak nanti akan loss atau salah dalam hal perhitungan waktu panen. Jadi seolah-olah ya harus memahami betul begitu guys. Nah, kalau di ternak, di breeding sebenarnya itu pengetahuan akan rumput hijauan saja sudah cukup begitu guys. Nah, kita kembali ke permasalahannya. 17 ekor ya. Kalau normal, nah bagaimana supaya indukan itu melahirkannya normal? Nah, itu patokannya adalah dari pejantan guys. Jadi kalau kita pingin ngukut 17 ekor dan pingin melahirkan secara normal dalam segi waktu, ya induk dombanya harus ada pejantan. Jadi jangan coba-coba ternak tidak punya pejantan begitu guys. Nah, untuk 17 ekor itu pejantan satu juga cukup guys, dengan cara dikolonikan atau dicampur. Nah, ya pokoknya garis besarnya dalam hal ini si peternak harus benar-benar sudah paham bahwa ini domba cukup umur untuk dipacak atau dikawinkan atau udah begernya. Dan ciri-cirinya ada lah, itu banyak. Kalau untuk singkatnya lihat saja di video-video di Arjata Farm, itu udah ada ciri-ciri betina yang birahi atau bagaimana ya, bisa dilihat lah. Nah, 17 ekor itu kalau hamil itu ya alias melahirkan itu normalnya itu setiap rumenansia pasti dua-dua guys. Jarang yang satu. Meskipun satu ya mungkin itu 1-2 kali, kesananya tetap 2. Atau kalau milik banyak yang dombanya poliplonik itu ploripik yang bersifat lebih dari 2 itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 itu guys. Nah, kita hitung saja 2 saja ya guys ya. Berarti 17 ekor itu akan lahir 17 kali 2 begitu. Jadi 34 merenannya. Nah, itu 1 kali anakan guys. Nah, kalau yang sudah paham itu 2 bulan kemudian itu kita pijahkan kembali atau kawinkan kembali. Nah, itu akan normal mengandung juga guys, atau bunting juga. Jadi perhitungannya 1 tahun itu ya cocoknya itu 1 tahun 2 bulan begitu guys ya.
karena melahirkan itu kan 5 bulan, mengandung 5 bulan. Nah, ngagede ke nana 2 bulan itu kan 5 genep 7 bulan kali 2 14. Nah, jadi 1 tahun 2 bulan itu akan si domba itu melahirkan 2 kali, guys. Nah, taruh berarti 34 kali 2 berarti 68 ya. Nah, perhitungannya 68 ekor itu kita patok kalau nanti menjual itu di harga 700 gitu, guys. Karena itu udah pasaran umum. Nah, kalau misalkan suatu saat dirad sama bandar itu jangan dikasih harga-harga yang ngarang lah, misalkan di rad 500.000 atau 550.000 ya, jangan itu merugikan kita sebagai peternak, guys. Jadi patok saja di harga 700. Bagaimana caranya? Ya, domba harus agak besar dulu, jangan sampai masih kecil atau masih nyusu itu dijual itu, guys. Nah, itu akan membuat harga murah. Nah, kalau di harga 700 itu si domba udah pada gede, guys. Jadi patokannya itu bisa untuk dibibitkan, bisa untuk ekahan itu ya. Karena kalau udah umur ya kan eka bisa untuk 7 bulan saja sudah bisa dipakai itu, guys. Nah, jadi kesananya itu luas lah. Bisa untuk eka, bisa untuk daging, bisa untuk dibibitkan, itu para petani juga banyak yang butuh itu ya, dan sebagainya apa, pokoknya luas lah. Nah, di umur-umur segitu domba banyak yang nyari. Meskipun semakin besar juga yang namanya domba tidak berhenti, guys. Karena kan ya kebutuhan daging logikanya kan nggak mungkin berhenti, pasti dikonsumsi sama masyarakat gitu, guys. Cuman yang jadi permasalahan banyak itu hoak-hoak itu ya rumor-rumor yang merugikan, katanya daging domba teh wah tinggi kolesterol pada sekat. Tapi kan sekarang sudah pada jelas di YouTube juga itu udah dibahas bahwa daging domba itu daging terbaik, guys. Soalnya dibandingkan sama sapi juga itu masih bagusan protein di domba, guys. Baik dalam segi hal kandungan protein atau jenis seratnya itu. Nah, kalau nggak percaya dibaca saja. Ya, berlanjut ya. Jadi lahir 34 kali 2 jadi 68, guys. Nah, 68 dikalikan saja 700. Nah, itu akan keluar nilai ya sekitar 4 juta, guys, per bulannya. Dia dikalikan sajalah. Bawa kalkulator ya, biar nya. Nah, gitu ya. Jadi validasinya PNS itu pegawai negeri sipil yang menjadi guru baik SMP atau SMA itu golongan 2D itu ya, yang pengalamannya itu mungkin 15 tahun itu kayak nyampe 2D itu akan setara dengan punya domba sebanyak 17 ekor begitu, guys. Nah, leluasannya lagi kalau di domba itu diternak cenah pingin lebih ya lebihin aja dari 17 ekor, guys. Apalagi kalau 2 kali lipat, misalkan kita punyanya 40 ekor misalkan, guys. Wah, itu udah bisa mencapai gaji 8 juta per bulan. Nah, katanya wah rumit cenah punya domba segitu, mau gimana marabnya ya. Itu dalam hal itu kepiawaian kita sebagai peternak, bagaimana caranya. Kalau peternaknya pintar mah misal ini, guys, kita mampunya hanya 17 ekor ya. Untuk 17 ekor selanjutnya ya pekerja saja satu, cari begitu, guys. Cari yang loyal alias yang setia dan yang jujur atau yang bagaimana ya dicari. Nah, dalam hal mencari itu ya kerumitannya kita harus mencari orang yang benar-benar sejalur atau sefrekuensi. Nah, itu, guys. Jadi penghasilan keberhasilan ya merenan selanjutnya ada di pekerja, guys. Kita punya pekerja yang sesuai dengan keinginan kita, nah baru itu kesuksesan di depan mata, guys. Kalau pekerjaannya asal-asalan mah ya terus saja menjadi PR nasional. Kita mencari-cari terus begitu, guys. Pengimbangannya ya tetaplah memang terlihat gampang, pada kenyataannya ya lumayan lah, guys. Jadi kita itu
pengkondisian masalah itu yang beratnya itu guys. Jadi di mana ngarit, misalkan ini ada permasalahan bagaimana caranya supaya ngarit gampang ya. Pertama kita harus paham silase. Jadi satu kali ngarit dapat 10 tong begitu guys. Kalau 10 tong itu kalau satu hari 1 tong berarti 10 hari kita tidak ngarit. Nah kemudian ya harus punya bank pakan. Bagaimana caranya ya mulai menanam dari sekarang gitu guys. Kalau niatnya mulai ada gitu. Kalau sudah berjalan mah ya mulai diciptakan bank pakan begitu guys. Untuk penggambaran ini kalau 100 tumbak itu ya, 100 tumbak itu kan satu tumbak teh 14 meter gitu ya, 14 meter kali 1 meter. Nah itu namanya satu tumbak. Kalau punya 100 tumbak itu ideal punya domba 20 ekor guys. Jadi tatkala kita punya 20 ekor indukan, kita harus punya bank pakan seluas 100 tumbak begitu guys. Nah baru aman. Itu bisa sampai 40 ekor. Nah di Arjatapama saya punya hampir 200 tumbak alhamdulillah guys. Jadi sampai sekarang tidak pernah habis dan malahanan saya sering dikasihkan guys. Jadi kalau ada teman saya datang ya asal hate kerido gitunya, hate kerido ya kernawan ini nyari rumput sok tah hayang bawa babat. Nah itu sering itu guys. Nah itu karena pakannya alhamdulillah swasembada. Jadi pakan sudah tidak susah lagi, kita hanya menunggu proses begitu guys. Nah dari gambaran ini mungkin bisa dijadikan semangat lah. Jadi validasinya dia itu kerja jadi pegawai negeri sipil, gajinya 4 juta total. Aduh saya sebagai peternak domba apakah bisa gaji 4 juta ya, tinggal punya 17 ekor guys, beres begitu. Cena bagaimana untuk kehidupan sehari-hari? Nah dari peternak domba mah wayahna kita harus punya kegiatan yang lain guys. Jangan ngandalkan domba, namun ngandalkan domba bisa tidak berkembang guys. Karena nanti gajian dimakan atau habis terus guys. Soalnya di domba itu napasnya panjang guys, alias pendapatannya panjang 1 tahun sekali. Jadi bagaimana caranya ya, selamat mengulik saja begitu guys kehidupan di domba. Kalau sedikit bocoran mah saya di Arjatapam untuk sehari-hari mah saya tidak makan dari uang dari breeding guys. Jadi saya nyari dari sehari-hari di yang lain lah. Misal kayak contoh kecil saja kan, saya punya sedikit-sedikit ya, misalkan di percetakan kan suka ada itu yang buat spanduk atau apa kan, itu ada laba lumayan lah. Atau di yang lain misalkan dari menjahit itu kan saya ada itu penghasilan sedikit-sedikit ya, manjangkeun mah di sana gitu guys. Jadi di domba saya sebagai tabungan, jadi rada salse lah gitu. Ya segitu, mudah-mudahan selamat mengulik ya guys ya dari Arjatapam, biar semangat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.